Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tria Sulpianti dengan NIM 2130207054 dengan dosen pengampu Dr. Yulia Trisamniha MPD. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengembangan Metode Pembelajaran TEACH atau Treatment of Autistic and Communication Handicap Children terhadap siswa penderita autis pada mata pelajaran sistem saraf di SD Palembang. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Pendidikan merupakan bidang yang harus diutamakan dan diperhatikan. Pendidikan adalah hak setiap manusia seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 5 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pasal ini juga berlaku untuk warga negara yang memiliki kelainan fisik maupun mentalnya. Di dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus terdapat beberapa metode pembelajaran, salah satunya yaitu metode TEACH atau Treatment of Autistic and Communication Handicapped Children. Dalam metode TEACH, anak autis diberi pelatihan khusus ketika berhasil memperoleh suatu pencapaian dalam pelatihan tersebut. Ia diberi semacam positive reinforcement atau berupa hadiah, pujian, ataupun pelukan. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasikan beberapa masalah, di antaranya: 1. Pengembangan metode pembelajaran TEACH terhadap siswa penderita autis pada mata pelajaran sistem saraf di SD Palembang. 2. Keefektifan metode pembelajaran TEACH atau terhadap siswa penderita autis pada mata pelajaran sistem saraf di SD Palembang. 3. Pengaruh metode pembelajaran TEACH Treatment of Autistic and Communication Handicapped Children terhadap siswa penderita autis pada mata pelajaran sistem saraf di SD Palembang. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu: bagaimana pengembangan metode pembelajaran TEACH terhadap siswa penderita autis pada mata pelajaran sistem saraf di SD Palembang. 2. Bagaimana pengaruh metode pembelajaran TEACH terhadap siswa penderita autis pada mata pelajaran sistem saraf di SD Palembang? Apakah metode pembelajaran TEACH bisa meningkatkan pemahaman siswa penderita autis pada mata pelajaran sistem saraf di SD Palembang? Di batasan masalah, berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan dimaksudkan, maka perlu dilakukan pembatasan masalah agar dalam pengkajian yang dilakukan lebih terfokus kepada masalah yang ingin dipecahkan. Penelitian ini menitik beratkan pada pengembangan pengaruh dan keefektifan metode pembelajaran TEACH terhadap siswa penderita autis pada mata pelajaran sistem saraf di SD Palembang. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengembangan metode pembelajaran TEACH terhadap siswa penderita autis pada mata pelajaran sistem saraf di SD Palembang, untuk mengetahui pengaruh metode pembelajaran TEACH terhadap siswa penderita autis pada mata pelajaran sistem saraf di SD Palembang, dan untuk mengetahui metode pembelajaran TEACH bisa meningkatkan pemahaman siswa penderita autis pada mata pelajaran sistem saraf di SD Palembang. Manfaat penelitian yaitu: 1. Manfaat teoretik dan 2. Manfaat praktis. Bab 2. Kajian pustaka dan kajian teori. Tinjauan pustaka. Kanan mendefinisikan ciri-ciri autisme sebagai berikut. A. Sangat menarik diri, keinginan obsesif untuk menjaga sesuatu tetap sama. B. Memiliki memori hafalan di luar kepala yang sangat baik. C. Memiliki ekspresi cerdas dan termenung. D. Diam membisu atau berbahasa tanpa kesungguhan niat untuk berkomunikasi secara nyata. E. Sangat sensitif terhadap rangsangan. F. Memiliki keterikatan terhadap objek tertentu. Wing mendefinisikan autisme sebagai gangguan perkembangan yang mengombinasikan: 1. Gangguan komunikasi sosial, 2. Gangguan interaksi sosial, 3. Gangguan imajinasi sosial. B. Kajian teori, pengertian autis. Autisme berasal dari kata auto yang berarti sendiri. Penyandang autisme seakan hidup di dunia sendiri. Istilah autisme baru diperkenalkan sejak tahun 1943 oleh Leo Kanner. Sekalipun kelainan ini sudah ada sejak berabad-abad yang lampau.
Sejarah autis, dalam buku Autisme, pemahaman baru untuk hidup bermakna bagi orang tua, mengungkapkan secara singkat ditemukannya istilah autis. Autisme merupakan gangguan yang dimulai dan dialami pada masa kanak-kanak. Autisme pertama kali ditemukan oleh Kanner pada tahun 1943. 3. Faktor penyebab autis. Dr. Ron Lip saat melakukan seminar di Singapura pada tanggal 26 sampai 27 Maret 2004 menyebutkan beberapa faktor penyebab autisme, yaitu: 1. Genetic susceptibility. Different genes may be responsible in different families. 2. Kromosom 7 speech kromosom. 3. Variety of problem in pregnancy, at birth, or even after birth. 4. Gejala autisme. Terdapat beberapa cara untuk mengidentifikasi seorang tergolong autis atau bukan, yaitu melibatkan orang tua atau guru untuk mengisi kuesioner atau skala peringkat yang dapat digunakan untuk menilai seseorang anak yang diduga menyandang autis. 2. Pemeriksaan diagnostik oleh petugas klinis yang berpengalaman memeriksa perilaku dan kemampuan anak dengan kelainan perkembangan melalui kriteria yang sesuai dengan autis. 5. Hambatan atau gangguan anak autis, yaitu interaksi sosial, keterampilan meniru, imajinasi sosial, bahasa, dan komunikasi. 6. Penanganan autis. Dalam menangani anak autis, terdapat beberapa terapi yang sesuai dengan kebutuhan anak, yaitu diantaranya metode ABA, BEAT, atau dikenal dengan terapi pola makan, diet, terapi DIR, dan TEACH. 7. Metode TEACH. TEACH merupakan program menyediakan pelayanan yang berkesinambungan untuk individu. Bolak DKK 2013 menjelaskan bahwa metode TEACH menggunakan pengajaran terstruktur untuk melatih anak-anak di bidang keterampilan sosial, keterampilan hidup, keterampilan bidang tertentu, dan keterampilan bidang komunikasi. Penelitian yang relevan. Hasil penelitian yang relevan sebelumnya sesuai dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Artanti 2012 yang berjudul Terapi Terhadap Siswa Penderita Autisme pada Anak Usia Dini di Mutia Center. Dikatakan bahwa terapi yang dilakukan di Mutia Center bertujuan untuk membantu klien agar mampu menjadi seorang yang mandiri. Hal tersebut menjelaskan bahwa salah satu tujuan dari terapi anak dengan gangguan autis adalah agar anak tersebut dapat hidup mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Bab 3. Metodologi penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian pengembangan. Menurut Sugiono, penelitian pengembangan atau research and development adalah aktivitas riset dasar untuk mendapatkan informasi kebutuhan pengguna, kemudian dilanjutkan kegiatan pengembangan untuk menghasilkan produk dan mengkaji keefektifan produk tersebut. B. Lokasi penelitian. Latar penelitian ini adalah SD di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Dipilihnya SD ini karena pernah menjadi tempat magang sebelumnya. Terdapat sekitar 10 anak yang berkebutuhan khusus dengan 1 anak autis. C. Sumber data dan sumber data penelitian. Data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu informan, aktivitas atau tindakan, dan dokumen. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data terdiri dari reduksi data, display data, dan verifikasi data. Pengecekan keabsahan data. Kebenaran data dalam penelitian ini dapat ditentukan dengan menggunakan derajat kepercayaan. Setelah data dianalisis, kemudian diuji untuk menguji kredibilitas data, peneliti menggunakan triangulasi agar data yang ditemukan benar-benar valid atau tidak. Pembahasan karakteristik anak autis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di sekolah inklusi dengan beberapa anak autis, terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan di antaranya aspek kecerdasan, psikis, fisik, dan perilaku. B. Metode pembelajaran bagi anak autis. Metode pembelajaran TEACH merupakan metode pengajaran yang dibuat khusus bagi penyandang autis. 2. Dampak model pembelajaran bagi anak autis. Dampak yang akan dibahas di sini terdiri dari 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik.
Simpulan, belum ada metode pembelajaran yang dikhususkan bagi anak autis. Hanya ada beberapa pendekatan seperti pendekatan teach dan pendekatan terstruktur. Meskipun guru menggunakan model pembelajaran seperti yang digunakan untuk anak normal,